saya Muhammad Rizal Goni. Nama saya Lutfi Nugraha Mukti. Nama saya Farel Aditya Wijaya. Di sini kami akan menjelaskan case study dua dua soal. soal berikut ini. Yang pertama yaitu tentukan besar besar I1, I2, dan I3 pada rangkaian di atas. Yang kedua itu ada hitung gaya di Q1 terhadap Q2 jika diketahui Q1 sama dengan 2C pada posisi 3 minus 2 minus 4 dan Q2 sama dengan 2C pada posisi 1 minus 4 2. 8. Pertama kita cari dulu yang ingin diketahui pada rangkaian di atas ini. Yang pertama adalah 12 ketulis 12. Lalu ada resistor pertama yang mengikuti arus. Resistor pertama itu 6 ya? 6 sama dengan 6 I1. Yang kedua ada resistor 3 yang mengarah ke minus, yaitu berarti berapa nih? 3 sama tambah ya, Pak ya? Iya. Tambah 3 I-nya mana? Oh iya, I-nya. I3. 3. Yang kedua adalah berapa nih? 4 I. Rangkaian kedua yaitu mengikuti yang di sini. 4I berapa nih? 2 ya? I2 dikurang karena ini baterainya terbalik, jadi kita dikurang balik sini. Jadi di berapa ya? 3 ya, dikurang 3 resistor I3 sama dengan ini 5. konstatan ini. Lalu karena kita mencari soalnya apa tadi? I1 ya? I1. Mencari I1, I2 dan I3 sama dengan 0 karena belum diketahui. Selanjutnya kita akan menjelaskan tadi dulu. Selanjutnya kita akan menurunkan ini menjadi matriks, yaitu ini matriks A sama dengan apa saja deh. Sama dengan 6 0 3. Ini urutannya I1, I2, I3. Selanjutnya karena I1-nya 0, nggak ada, berarti 0, 4 dan minus 3 ya? Dan 3. Itu minus tadi, dikurang ya? Berarti minus dong. Ya udah. Oke, selanjutnya ini 1 minus 1. Nah, solusinya konstantannya dulu ya. Rumusnya. Konstantannya itu 12, 5 sama 0. Konstantannya itu ini 12, 5 sama 0. Ditulis berarti ini dong. Saya rumus I1, I2, I3 sama dengan 12, 0 apa 5 ya? Sorry. 5 dan 0. Sesuai rumus adalah A X sama dengan B. B ini adalah konstanta. Selanjutnya. Oke, lanjut di sini kita menyelesaikan determinan A. 6 itu didapat dari A11 baris 1 kolom 1. Nah, terus kita cari determinan 4 kali min 1 sama dengan min 4. Min 3 dikali min 1 sama dengan 3. Karena rumusnya adalah dikurang, jadinya
dikurang ya. Terus 0 ini didapat dari sini. Lalu 3 ini didapat dari, bentar, didapat dari kolom 3 baris 1 dan kolom 3. Nih dapat dari sudut siku-sikunya ini ya. Jadi dapat 3. Nah, terus kita cari determinannya ini. 0 dikali min 1 sama dengan 0. 4 dikali 1 hasilnya 4. Tapi karena rumusnya itu dikurang, jadinya dia jadi minus 4. 6 dikali minus 1 kuadrat dikali minus 7. Jadi hasilnya minus 42. Ini kita hapus dulu deh biar nggak pusing ya. Nah, ini 0 ditambah 0. Nah, terus ini minus 12 didapat dari 3 kali minus 1 akar 4 pangkat 4 dikali minus 4, hasilnya minus 12. Minus 42 ditambah 0 ditambah minus 12, hasilnya adalah minus 54. Ini yang untuk determinan A. Sekarang kita nyari yang determinan N1. Jadi ini sama aja kayak tadi. Baris 1 dicoret sama kolom 1. Ini dapat 12. Nah, terus ini kita cari determinannya. Kali silang ya. 4 kali min 1 hasilnya minus 4. Min 3 dikali min 1 hasilnya 3. Tapi karena rumusnya itu kurang, jadi dia jadi minus 3. Nah, terus ini ditambah 0 yang tadi gara-gara coret yang tadi kan di sini. Nah, terus ini 3 karena dia baris 1 dan kolom 3 sama kayak yang tadi nih. Nah, terus ini determinannya kita selesain. Kali silang 5 kali min 1 hasilnya minus 5 dan 4 kali 0 hasilnya 0. Ini karena rumusnya kurang jadi minus 5 dikurang 0. 12 dikali min 1 kuadrat dikali minus 7 hasilnya adalah minus 84 tambah 0. Nah, 3 dikali min 1 pangkat 4 dikali minus 5 hasilnya adalah minus 15. Minus 84 ditambah 0 ditambah minus 15 hasilnya adalah minus 99. Itu untuk determinan 1 selesai. Lanjut ke determinan N2. Oke, kita lanjut ke determinan N2. Ini 1 dapat dari baris 3 dan kolom 1. Terus kita selesaiin ini determinannya ya. 12 kali min 3 sama dengan min 36. Terus 3 kali 5 sama dengan 15. Karena tadi rumusnya dikurang, jadi dia min 15. Ini 0 didapat dari sini. Tambah 0. Terus ditambah min 1. Ini. Nah, ini ini didapat dari sini. Baris 3 dan kolom 3. Kita selesai determinannya terlebih dahulu. 6 dikali 5 sama dengan 30. Terus 12 dikali 0 sama dengan 0. Nah, ini kalau ada yang nanya, ini kenapa kok bisa 4 dan ini kok bisa 6 ya pangkatnya ya. Oke, karena ini tadi
baris 1 dan kolom 3. Jadi A1 dan kolom 3. Jadinya tuh 1 ditambah 3 sama dengan 4. Nah, 4 ini yang jadi pangkatnya. Nah, ini sama juga kayak tadi ya. Kok bisa 6 gara-gara ini. Karena ini kolom 3, ini kolom 3, ini kolom 3 nih. Kolom 3 dan baris 3. Jadi A baris 3 ditambah kolom 3 sama dengan ini yang jadi pangkatnya. Gitu. Lanjut. Oke, lanjut. Ini -1 didapat dari sini. Ini didapat dari sudut siku-siku sini. -1. Nah, ini determinannya. Kita selesain dulu. Ini 6 kali 5 itu 30. Dan 12 kali 0 itu 0. Nah, ini karena baris 3 kolom 2, jadi 3 ditambah 2. Nah, ini 3, ini salah nulis ya, kurang teliti. Terus ini ditambah dengan 0. Ini 1 dikali -4 pangkat 4, salah. 1 dikali -1 pangkat 4 dikali -48, hasilnya adalah -48. Ditambah, ini dihapus dulu biar enggak bingung ya. Ditambah min kali min, -1 dikali -1 akar 3 pangkat, pangkat 5 tadi, salah, pangkat 5 dikali 30, hasilnya 30 ditambah 0. -48 ditambah 30, hasilnya adalah -18. Selanjutnya adalah X1 sama dengan determinan N1 dibagi determinan A. Karena determinan N1-nya adalah -99, kita masukin aja, yaitu -99 dibagi determinan A. Determinan A-nya itu -54. -54 dibagi -9. -9 ini disederhanakan ya, jadi 11/6 yang X1-nya. Selanjutnya X2 sama dengan determinan N2 dibagi determinan A. Karena determinan N2-nya 81 kita masukin aja -81 dibagi minus determinan A-nya -54 disederhanakan, -9 sama dengan 9 bagi 6, 9/6. Selanjutnya X3 sama dengan determinan N3 dibagi determinan 1. Determinan A, koreksi. Determinan A. Karena determinan N3-nya 18, -18 dan determinan A-nya -54, tinggal dibagi aja. Disederhanakan jadi -9 sama dengan 2/6. Jadi I1-nya adalah 1/6, 11/6, N2-nya 9/6, dan I3-nya adalah 2/6. Itu adalah solusi untuk nomor 1. Untuk nomor 1. Jadi kita lanjut soal nomor 2, yaitu hitung gaya di Q1 terhadap Q2. Jika diketahui Q1 sama dengan 2C pada posisi dalam kurung 3, -2, -4 tutup kurung. Q2 sama dengan 2C pada posisi buka kurung 1, -4, 2 tutup kurung.
Nah, lanjut. Solusinya yaitu Q1 sama dengan 2C buka kurung 3, min 2, min 4 tutup kurung. Ini adalah titik terminal. Dan Q2 sama dengan 2C dalam kurung 1, min 4, 2 tutup kurung. Ini yaitu titik inisial. Lanjut, K sama dengan 1/4 Pi ekuivalen 0 sama dengan 9 dikali 10 pangkat 9 Nm persegi C persegi. Lalu di sini ada vektor D yaitu Q1, Q2. Jadi cara menghitungnya yaitu titik terminal diambil titik inisial yaitu sama dengan dalam kurung 2,2 min 2 kurung. Lanjut yaitu vektor Q1 dan Q2 sama dengan 1/4 Pi ekuivalen 0. Terus lalu Q1 dikali Q2 per D kuadrat. Vektor D dalam kurung Q1, Q2 tutup kurung. Nah, lalu di sini ada rumus untuk menghitung jarak perpindahan ya antar dua muatan, yaitu D dalam kurung Q1 dan Q2 kurung sama dengan akar buka kurung 3 diambil 1 tutup kurung akar kuadrat ditambah buka kurung min 2 diambil buka kurung min 4 tutup kurung kuadrat ditambah buka kurung min 4 diambil 2 tutup kurung kuadrat. Lalu di sini akar kuadrat 3 tambah 1 yaitu 4. Lalu selanjutnya tambah 4 hasilnya 4 dan ditambah 36. Lalu hasilnya di sini kita jumlah lalu akar kuadrat yaitu 44. Lalu kita sederhanakan yaitu dengan akar kuadrat 4 titik 11 yaitu 2 akar 11. Selanjutnya yaitu 9 dikali 10 pangkat 9 Nm persegi C kuadrat dikali 2C dikali 2C per 2 kuadrat 11 2 akar 11 kuadrat dikali dalam kurung 2,2, min 2 tutup kurung. 9 dikali 10 pangkat 9 Nm kuadrat C kuadrat dikali 4C per 44 dalam kurung 2,2, min 2 tutup kurung 1/11. Nah, lalu 9 dikali 10 per 9 pangkat 9 per 11 dikali 2,2, min 2. Nah, lalu ini hasilnya 18,10 pangkat 9 per 11. Lalu 18 dikali 10 pangkat 9 per 11 min 18,10 per 9 dikali 10 per 9 per 11. Nah, itu cara menghitung nomor 2. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.